Halo, selamat pagi anak-anak kelas 1. Jumpa lagi bersama Ibu ya di pembelajaran yang terakhir, yaitu mata pelajaran agama. Ibu harapkan anak-anak kelas 1 masih tetap semangat untuk belajarnya hari ini. Kita banyak belajar supaya kita pintar. Nah anak-anak, sebelum kita mulai dengan materi pembelajaran kita pada hari ini tentang kelahiran Yesus, sebaiknya kita awali dengan berdoa. Mari anak-anak, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, hari ini kami akan mendengarkan cerita tentang putramu Yesus yang lahir dalam kandang di Bethlehem. Selamat datang Yesus, selamat datang di hatiku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, tadi kita sudah selesai berdoa dan sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang kelahiran Yesus. Nah di sini ada video ya, cerita tentang kelahiran Yesus. Kita akan mendengarkan bersama-sama bagaimana ceritanya tentang kelahiran Yesus Kristus. Oke, ini dia ceritanya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." kata Maria. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia.
kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ, ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang kelahiran Yesus Kristus. Nah, awal dari kelahiran Yesus, awal dari kisah kelahiran Yesus diawali dengan kabar gembira dari malaikat Gabriel kepada Maria. Nah, minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang kabar gembira. Nah, kabar gembira dari malaikat Gabriel untuk Maria. Nah, di sini dalam kisah kelahiran Yesus diawali dengan kabar gembira dari malaikat Gabriel kepada Maria. Nah, di sana juga orang tua Yesus adalah Bunda Maria dan Bapak Yusuf. Itu orang tua dari
Yesus adalah Bunda Maria dan Bapak Yusuf. Nah, di sini Yesus dilahirkan di Bethlehem. Yesus dilahirkan di gua kandang hewan yang sederhana. Nah, di sini Yesus bukan lahir di rumah sakit atau di rumah orang kaya atau di rumah. Nah, di sana Yesus dilahirkan di gua, di kandang hewan yang sederhana, yang ada hewan-hewannya di sana. Yesus juga di sana, ya. Maria melahirkan Yesus di kandang hewan yang sederhana bersama Yusuf suaminya. Nah, di sana Natal adalah hari kelahiran Yesus. Natal dirayakan setiap tanggal 25 Desember. Kita merayakan hari raya Natal setiap tanggal 25 Desember. Dan Natal adalah hari kelahiran Yesus Kristus. Nah, perlu kita ingat, Yesus lahir dalam kesederhanaan. Ya, itu yang perlu kita ingat. Yesus lahir dalam kesederhanaan. Yesus bukan lahir di rumah sakit tadi, bukan lahir di rumah yang mewah, tapi tadi Yesus dilahirkan di gua, kandang hewan yang sederhana. Nah, perlu diingatkan lagi di sini, Yesus lahir dalam kesederhanaan. Nah, anak-anak, di sini ada tugas dari Ibu untuk kalian kerjakan di rumah. Tugasnya di sini Ibu minta anak-anak menuliskan perbuatan baik yang pernah kamu lakukan kepada orang tua, guru, dan temanmu. Ibu ulangi lagi, tuliskan perbuatan baik yang pernah kamu lakukan kepada orang tuamu, guru, dan temanmu. Nah, di sana Ibu minta suruhannya atau soalnya yang Ibu sebutkan tadi, anak-anak menulis kembali di dalam buku tugas mata pelajaran agama. Lalu kalian menjawabnya. Jangan lupa ditulis nama kalian, hari dan tanggalnya. Kemudian kirim ke WA pribadi Ibu. Nah, anak-anak, sekian dulu penjelasan tentang materi kita pada hari ini, ya, tentang kelahiran Yesus. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, anak-anak, di awal pelajaran kita berdoa dan di akhir pelajaran pun kita harus berdoa. Mari anak-anak, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, Engkau datang untuk kami, Engkau datang untuk semua orang, yang miskin maupun yang kaya. Engkau membahagiakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, Ibu ingatkan lagi untuk kita semua, jangan lupa kita tetap menjaga kesehatan. Semoga Tuhan Yesus melindungi kita semua.